Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kencono Rejo 03, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri Kencono Rejo 03. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini teman-teman serta Ibu Kepala Sekolah bersedia hadir dalam penerapan dan diseminasi budaya positif, di mana budaya positif itu saya dapatkan ketika saat ini mengikuti PGP, Program Pendidikan Guru Penggerak. Sebelum memasuki diseminasi budaya positif, kepada Ibu Salamah selaku Kepala SD Negeri Kencono Rejo 03 untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Salamah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati peserta diseminasi budaya positif yang untuk mengikuti kegiatan ini, kepada para peserta semuanya. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada saat ini kita masih bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa semuanya, Bapak dan Ibu, kita sampaikan sholawat kepada Nabi kita agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan panjenengan semuanya akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku yang paling tua di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya yang sudah hadir mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga panjenengan semuanya nanti mengikuti dengan seksama, dengan baik, sehingga panjenengan semuanya nanti mendapatkan ilmu atau tambahan ilmu untuk bisa diterapkan kepada putra-putri kita di sekolahnya masing-masing atau di kelasnya masing-masing. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan panjenengan semuanya yang sudah mau untuk mengikuti kegiatan ini. Saran dari kami, ikutilah dengan seksama, dengan sampai selesai, dan mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang lebih baik untuk disampaikan kepada putra-putri kita. Setuju Bapak Ibu ya? Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Dan dari kami sambutannya cukup sekian. Mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri Kencono Rejo 03. Oke, baiklah, kita mulai saja ya. Pertama, perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari. Pasti sudah kenal ya, 10 tahun kita bersama dari CGP Angkatan 11 untuk tahun ini. Nah, saya mewakili SD kita untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak di Angkatan 11, dan di mana saya mendapatkan ilmu yaitu budaya positif. Aspek dalam budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
yang ada dalam layar itu juga baru bagi saya Bapak Ibu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kan sudah mengikuti diklat kurikulum merdeka, di mana dalam diklat tersebut kita juga mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa Bapak Ibu? Menyenangkan. Yang menyenangkan. Monggo yang lain. Nah, untuk memantiknya, pembelajaran diferensiasi itu kan kita menggunakan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Apakah misal di dalam kelas kita itu ada 18 anak, kemudian kita menggunakan 8 media berbeda atau 8 model yang berbeda. Apakah seperti itu? Bukan. Bukan atau iya? Bukan ya. Jadi kita bukannya memberikan 32 soal yang berbeda atau memberikan media yang berbeda kepada anak per anaknya, tapi kita mengklasifikasikan anak-anak tersebut, nanti kita kelompokkan seperti itu. Nah, pembelajaran diferensiasi tersebut itu bertujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira masih ada yang ingat berapa dimensi profil pelajar Pancasila itu? 6. Apa saja? 1. Beriman dan bertakwa. Betul. Terus yang kedua apa lagi? Berakhlak mulia itu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia jadi satu. Gotong royong. Iya. Mandiri. Berubah. Monggo Bu Indah dan Bu Dewi. Terima kasih. Nah, supaya lebih ingat lagi untuk 6 dimensi pelajar Pancasila, monggo Bapak Ibu berdiri. Ini bisa di sini Bu Indah, ini kosong. Oh iya. Berdiri. Oke, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila beserta gerakannya ya, supaya semangat. Katanya tadi Pak Mif ngantuk, supaya tidak mengantuk. Oke Pak Mif. Yuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita harus anak-anak harus tahu. Mereka sering mendengar profil pelajar Pancasila apa sih itu. Kita bisa memberitahu anak-anak melalui lagu tersebut. Jadi biasanya kalau dari lagu anak sekarang kan lebih mudah mengingat ya. Nah, perubahan paradigma itu bisa kita lakukan dengan sedikit permainan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Nanti Bapak Ibu berkelompok ya. Jadi dua-dua, satu jadi A, satu jadi B. Iya. Satu kelompok satu. Di
kertas itu dituliskan hal yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Yang menuliskan berarti ini salah satu saja. Yang paling berharga ya apa kira-kira yang paling berharga untuk Bapak Ibu? Anak boleh. Ya. Oh suami boleh, suami itu berharga Bu. Karena tidak bisa yang lain itu, tidak ada yang lain. Itu boleh monggo. Iya HP uang itu berharga juga Bapak Ibu. Satu saja hal paling berharga. Berarti nanti yang menuliskan hal paling berharga itu menjadi si A. Yang menuliskan itu berarti menjadi si A. Kemudian yang tidak menulis itu menjadi si B. Monggo. Sekarang genggamlah hal berharga tersebut di tangan Bapak Ibu. Digenggam sampai kelihatan. Letakkan di salah satu digenggam. Kemudian apa tugas si B? Tugas si B bukan menjawab apa yang ditulis Bapak Ibu. Kita bukan badai-badaian, tapi B itu merayu. Pokoknya bagaimana cara si B itu mengambil hal berharga milik si A. Apapun cara dilakukan. Di situ ada membujuk misalnya, yang B berarti membujuk. Coba membujuk si A. Dibujuk Bapak Ibu. Ya bisa merayu dengan membeli pelet, memberi mangga, ya betul. Atau dengan cara mengancam. Diancam, kan kita mencontohkan Pak. Dicontohkan, coba yang B itu mengancam si A. Kira-kira si A itu mau memberikan hal berharga tersebut atau tidak? Bisa ya. Menghardik itu apa berarti? Menggentak. Menghardik kan bisa memukul juga menghardik ya termasuknya ya. Coba dihardik temannya. Apakah si A mau memberikan? Dengan merayu, menyuap. Apa yang terjadi? Si A mau memberikan atau tidak? Apakah si A membuka kepala tangannya? Tidak. Mengapa? Apa alasan si A tidak mau membuka kepala tangannya, Bapak Ibu? Coba yang menjadi A siapa tadi? Oh ya, kenapa? Kenapa si A tidak mau memberikannya? Karena tawarannya kurang menarik. Tawarannya kurang menarik. Bisa seperti itu. Kalau dalam bisnis tawaran kurang menarik kan kita tidak akan memberikan. Nah, itu tapi dalam konsep bisnis. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Ya. Apa alasannya Anda menutup kepala tangannya? Agar tidak mudah direbut. Nah, dalam kegiatan menggenggam itu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Siapa yang memegang kendali? Monggo siapa yang mau menjawab? Monggo Bu Indah mau menjawab. Oh sampai ini 10 meter. Terima kasih Bu Devi. Menurut saya yang memegang kontrol atau kendali adalah diri kita sendiri. Jadi yang memutuskan mau membuka atau menutup kepalan tangan kan diri saya sendiri Bu Devi. Terima kasih. Betul. Iya. Terima kasih Bu Ida untuk jawabannya. Jadi yang memegang kontrol atau kendali kita akan memberikan barang berharga atau tidak itu diri kita Bapak Ibu. Kita mau dirayu, disuap, dibujuk, dihardik, diancam, itu kita yang memegang kontrol mau memberikan atau tidak. Kadang diancam takut, akhirnya kita memberikan. Tapi sebenarnya kalau kita tidak takut ya sudah pegang saja pokoknya hal tersebut, jangan berikan karena itu berharga bagi kita. Nah,
Jawabannya, betul seperti kata Bu Indah, kita sendiri yang memegang kontrol. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, teori kontrol di sini ada miskonsepsi, Bapak Ibu. Teori kontrol menurut William Glasser atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu sebuah ilusi, Bapak Ibu, di mana sebenarnya murid itu memegang kontrolnya sendiri. Nah, kita itu hanya seperti menuntun supaya anak tersebut dapat mengontrol apa yang ada di dalam diri si murid. Ketika seseorang anak melakukan misal kesalahan, kita menuntun atau menuntunnya supaya dia bisa mengontrol untuk tidak mengulangi. Bukan kita mengontrol, kamu jangan melakukan itu lagi ya. Mungkin anak tersebut saat itu tidak akan melakukan, tapi di lain waktu karena itu bukan dari dalam dirinya, anak itu nanti akan melakukan hal yang salah tersebut lagi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik murid kita atau membuat murid kita merasa bersalah itu malah sebenarnya tidak menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik anak itu atau murid kita kadang merasa berkecil hati. Nah, terus kemudian ketika kita membuat anak merasa bersalah, malah kadang membuat mereka tidak jujur. Kenapa? Karena ketika mereka mau jujur, takutnya nanti gurunya itu kecewa. Jadi nanti si anak seperti merasa bersalah. Aduh, kok guru atau Pak Guru kecewa ya, aku nggak mau jujur aja deh biar Pak Guru atau Bu Guru tidak kecewa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu memang bermanfaat untuk anak-anak, tapi penguatan tersebut juga harus muncul dari dalam diri anak, bukan hanya dari kita sebagai guru yang memberikan penguatan. Anak tersebut juga harus punya motivasi atau penguatan dalam dirinya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi di lingkungan, Jadi kita sebagai orang dewasa itu seperti, yo aku yang berhak, kamu tuh harus nurut sama saya, seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Kita itu bisa berdiskusi dulu seperti itu. Jadi tidak merugikan satu pihak. Nah, untuk itu mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu realitas atau kebutuhan sama. Padahal dalam teori kontrol, kebutuhan setiap murid atau setiap manusia itu berbeda. Si anak A tidak bisa kita samakan kebutuhannya dengan yang B. Kadang si anak A misal kurang dalam membacanya, tapi dia menulisnya sudah bagus. Dan kita tidak bisa menyamakan dengan si anak B yang kadang bisa lancar membaca tapi tulisannya kurang bagus. Itu kan kebutuhannya sendiri. Bagaimana kita mengarahkan kedua anak tersebut supaya yang satu lancar membaca, yang satu bisa menulis dengan rapi, seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di situ dalam pembelajaran contohnya kita memberikan sebuah gambar rumah. Anak-anak itu pasti memiliki gambaran yang berbeda tentang rumah. Ada yang kalau rumah menurut saya itu seperti ini, bisa menurut anak ini seperti apa, kan berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak boleh memaksakan, berarti pandangan orang supaya sama seperti kita, karena kadang orang itu memandang hal itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan
Kadang anak berbuat buruk itu mereka memiliki tujuan, bisa mencari perhatian, atau mereka misalnya tidak nyaman. Itu kadang mereka jadi berperilaku itu buruk atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya mereka punya tujuan, Bapak Ibu, berperilaku seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya diri saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol. Tapi kalau kita dalam pembelajaran, kita bisa menuntun murid itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrolnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, model berpikir itu menang atau kalah. Nah, dalam teori kontrol, model berpikir itu menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Di dalam kelas itu tidak ada si anak yang kalah atau si anak yang menang. Karena setiap anak berbeda-beda. Untuk selanjutnya mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu muncul dari motivasi internal yang kuat. Berarti muncul dari dalam diri sendiri secara kuat. Menggali potensi diri menuju sebuah tujuan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal kita misalkan dalam penerapan P5. Jadi nilai kebajikan itu kita bisa terapkan dalam P5 kalau di sekolah. Nah, kita mengenal dulu teori motivasi manusia. Ada 3 teori motivasi manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang diinginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi manusia itu memiliki 3 motivasi diri. Terkadang seorang manusia melakukan sesuatu atau murid kita di sekolah itu karena dia tidak mau mendapatkan hukuman. Jadi dia manut-manut saja bisa, atau dia diam-diam supaya tidak mendapatkan hukuman. Bisa juga murid kita melakukan hal itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, menurut Bapak Ibu, imbalan atau penghargaan itu berupa barang atau bukan? Bisa barang, bisa bukan. Bisa barang, bisa bukan. Kalau bukan barang berarti apa? Sanjungan, iya, pujian. Menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan atau tadi yang sudah kita bicarakan mengenai disiplin positif itu dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Karena hukuman atau imbalan itu yang memberikan orang lain atau gurunya. Gurunya anak berbuat salah dihukum. Anak nanti kok di kelas bisa misal menjawab pertanyaan diberi penghargaan atau imbalan. Itu kan berarti dari luar. Kemudian hukuman dan imbalan siswa memang dalam apabila siswa diberi hukuman atau imbalan, siswa tersebut memang menjadi patuh, tapi itu hanya bertahan sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Jadi ketika kita memberikan hukuman atau imbalan, itu mereka bertahan sementara, tidak selamanya. Aku mau ini supaya dikasih, misalnya Bu Tuti biasa memberikan permen atau pensil, dan dikasih pensil sama Bu Tuti. Nah, tapi nanti ketika si anak kok menjawab salah, kemudian Bu Tuti tidak memberikan pensil, itu motivasi dia turun, dia langsung males orang diparingi seperti itu. Jadi motivasi dirinya itu langsung
hilang atau turun seperti itu. Kalau hukuman, misal aku mau koyongnya ini mau dihukum buyun, takut seperti itu bisa. Ya, jadi kalau hukuman dan imbalan itu bersifat sementara. Lah yang bersifat lama di dalam anak itu yang motivasi internal tadi yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri di poin ketiga. Nah, di sini ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Namun tidak bisa dipungkiri ya, kita juga kadang menggunakan hukuman. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa, tapi hanya sementara. Jadi itu tidak efektif, sehingga tidak bisa hukuman itu untuk mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa itu diberikan kepada anak karena bukan berupa hukuman fisik. Misalnya anak disuruh membaca, jadi disiplin ilmu yang dia dapatkan itu dia mendisiplinkan anak dalam ilmu. Berarti kalau ini kita, anak itu menjadi lancar dalam membaca, literasi dia meningkat, itu bisa. Atau membersihkan halaman sekolah. Nah, kalau ini anak kadang bisa membuat anak merasa malu. Kalau membaca tidak, tapi kalau membersihkan sekolah, sebenarnya anak kadang bisa merasa malu. Kadang kan ada teman yang lewat bilang, kamu kok bersih-bersih ngomong, aku dihukum seperti itu. Tapi dia kadang di dalam hatinya rendah dirinya muncul seperti itu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa, tapi harus hati-hati dalam memberikan penghargaan. Jangan anak itu selalu ben bocah manut, bocah aktif tak kasih. Ini Bu Guru menyediakan jajan, nanti yang aktif Bu Guru kasih jajan. Jangan seperti itu. Itu bisa berlaku hanya saat itu saja. Nanti ketika pembelajaran lain kita tidak membawa penghargaan berupa jajan tersebut, anak-anak tidak akan aktif lagi. Males Bu Guru nggak bawa jajan, nggak dikasih jajan seperti itu. Diganti dengan apa? Pujian atau sanjungan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala. Karena dengan pujian sanjungan itu bisa meningkatkan motivasi dan itu juga meningkatkan percaya diri anak secara tidak langsung. Seperti penghargaan pada diri anak, aku dipuji Bu Guru, aku diberi tepuk tangan oleh teman-teman. Itu anak itu merasa bangga seperti itu. Dalam pemberian hukuman itu sebenarnya ada hukuman dan konsekuensi. Berbeda ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Biasanya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu kadang membuat anak itu bisa merasa sakit hati. Kalau konsekuensi tidak. Kemudian hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Karena dihukum, kadang anak jadi males aku sengit ya kayak peraturan ini itu aku nek melanggar aku dihukum. Jadi dia membenci kedisiplinan. Kalau dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kita memaksa anak. Yo kamu harus seperti itu, kamu dihukum harus seperti ini. Itu berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian
hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep dirinya buruk kalau anak baik, karena kalau konsekuensi itu memperbaiki kesalahan ya, konsekuensi itu memperbaiki kesalahan. Kalau hukuman itu seperti bukan memperbaiki, tapi kita dihukum ya karena kita melakukan kesalahan, kita dihukum, bukan memperbaikinya. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman malah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara. Nah, setelah itu coba Bapak Ibu untuk lebih memahaminya lagi. Di situ ada tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi". Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, nanti kita ingat-ingat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan baju seharian, disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan sepatu itu kurang kata tidak Bapak Ibu. Jadi karena tidak memakai sepatu hitam, si murid malah di sekolah itu tidak disuruh tidak memakai sepatu. Itu hukuman atau konsekuensi? Ayo, konsekuensi atau hukuman? Ada hukuman, ada konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Siap? Kita lihat jawabannya. Oke, ada hukuman, ada konsekuensi, ya. Nah, monggo. Bapak Ibu kepencet. Nah, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Murid diminta push up itu juga sebuah hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi karena dia memperbaiki kesalahannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Kenapa? Karena di sini itu membuat murid merasa malu. Di sekolah dia seharian tidak memakai sepatu, juga menyakiti murid tidak memakai sepatu. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi. Kenapa? Tadi yang menjawab hukuman siapa? Tapi di sini jawabannya konsekuensi Bapak Ibu. Karena kan ini dalam pelajaran PJOK. Nah, sedangkan lari itu merupakan salah satu olahraga. Jadi kalau dalam pelajaran PJOK diperbolehkan. Bu Yuyun misal anak Bu Yuyun sebagai guru PJOK, anak terlambat 10 menit tidak datang ke lapangan, Bu Yuyun boleh menghukum anak lari mengelilingi lapangan karena itu bukan hukuman, itu konsekuensi seperti itu. Nah, kalau saya dan Bapak Ibu sebagai guru kelas, kalau melakukan hal ini itu termasuk hukuman karena tidak dalam ranah pembelajaran PJOK. Kita
itu. Nah, tadi motivasi juga ada memberikan penghargaan, tapi kita harus hati-hati karena penghargaan itu kadang juga termasuk dihukum dengan penghargaan. Bagaimana itu? Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang dinilai sama dengan menghukum seseorang itu. Nah, contohnya di sini ada beberapa. Efektif dalam jangka pendek. Jangka panjang siswa akan kehilangan motivasi dari dalam. Yang awalnya misal dia sudah menyukai pembelajaran diskusi atau menyukai pembelajaran matematika. Ketika dia sudah mulai menyukai kan dia bisa. Nah, tiba-tiba kita itu seperti memberikan penghargaan berupa barang kepada anak tersebut. Dan akhirnya anak tersebut lama-lama itu berharap terus. Yang tadinya motivasinya dari dalam sudah mulai menyukai itu hilang. Akhirnya motivasinya dia berubah menjadi mengharapkan imbalan atau penghargaan barang tersebut. Oh, aku oleh mana aku dapat barang banyak dari bu guru. Nah, itu harus hati-hati. Penghargaan tidak efektif yang dapat akan merasa senang, yang tidak akan berkecil hati. Walaupun tidak tampak, anak tidak menunjukkan, kadang di dalam hatinya itu merasa, ih kayak kok oleh, aku kok tidak dikasih. Nah, kalau kita berikan penghargaannya berupa pujian kan tidak terlalu terlihat ya, maksud hanya kata-kata seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi malah membuat anak itu berbohong kepada gurunya supaya mendapatkan penghargaan dari gurunya. Penghargaan menurunkan kualitas. Mendapat penghargaan akan semakin cepat, yang tidak mendapatkan akan berhenti berkembang. Jadi yang mendapatkan penghargaan ini tambah senang, motivasinya tambah besar. Yang tidak mendapatkan penghargaan dia akan berhenti, jadi seperti malas, aku tidak mendapatkan penghargaan, aku tidak mengikutinya lagi. Penghargaan mematikan kreativitas. Dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi jalan keluar untuk memecahkan masalahnya misalnya apa ya, seadanya seperti itu. Yang penting aku mengumpulkan, nanti aku mendapatkan penghargaan dari guru atau pak guru. Penghargaan itu menghukum. Misalnya sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 1, 2 dan seterusnya akan merasa paling dihukum. Yang tidak mendapatkan ranking 1 itu merasa paling dihukum. Makanya ketika mulai berganti dari kurikulum KTSP ke kurikulum 13 ya, itu sudah tidak ada sistem rankingan sampai sekarang kurikulum merdeka. Karena yang ditakutkan yaitu penghargaan ranking itu akan menghukum anak yang tidak mendapatkan peringkat. Jadi yang tidak mendapatkan peringkat itu akan merasa dihukum. Kenapa dia merasa dihukum? Kadang juga dari luar, orang tuanya menyalahkan si anak, jadi dia juga merasa dihukum. Penghargaan menghilangkan motivasi dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi misalnya anak itu mendapatkan ranking 1, kan senang sekali itu. Aku dapat ranking 1. Tiba-tiba sebagai seorang orang tua, saking bangganya mendapatkan anak yang ranking 1, kamu pingin apa, Ca? Pingin apa, Dok? Nah, kamu mendapatkan ranking 1, mau beli sepeda kok, mau beli apa, seperti itu. Nah, itu seperti mematikan euforia dalam dirinya. Akhirnya nanti setiap
ada kenaikan atau pembagian rapot, dia mengharapkan apa ranking 1 meneh ben dapat barang. Jadi rasa senang yang alami tumbuh dalam diri si anak itu akan hilang, hingga rasa senangnya itu malah dari luar seperti itu. Nah, sebelum menuju ke kebutuhan dasar manusia, kemarin saya juga mengikuti diseminasi, saya mendapatkan ice breaking ya. Mari kita coba untuk kita, Bapak Ibu berdiri. Saya akan coba lakukan untuk forum kita. Berkelompok ya, dua-dua biasa, hadap-hadapan, hadap kanan kiri, gerak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tentukan siapa yang menjadi si hitam dan si hijau. Jangan bosan Ibu Linda. Ibu Dewi. Iya. Nanti ketika saya bilang hitam, berarti nanti si hitam ngeplak tangannya si hijau, pukul tangannya si hijau. Dan ini, nah seperti ini ya, seperti ini bulis seperti ini. Nah, nanti ketika saya bilang hitam, berarti si hitam ngeplak lah, si hijau menghindar. Jangan pasrah dong ya, kita harus menghindar seperti itu. Nah, kalau saya bilang hijau, berarti si hijau yang oke, siap? Mau percontohan dulu apa langsung? Langsung, oke. Ditentukan sendiri, Bu. Ya. Ayo, siap? Hijau. Kan sama rupanya jadi biar ayo siap-siap lagi. Hijau. Ya pokoknya diangkat terus saja, diangkat semua. Yuk. Hitam. Ada yang kena atau tidak? Tidak. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, hijau. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, itu termasuk kontrol diri ya Bapak Ibu Guru. Kita bisa mengontrol diri tidak untuk tidak tersentuh temannya. Nah, dari ice breaking ini juga kita sebagai orang tua untuk murid-murid kita aja senang kalau bermain, apalagi murid-murid kita seperti itu supaya tidak ngantuk, supaya tertawa di dalam kelas. Nah, kesenangan tersebut juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Seperti yang Bapak Ibu Guru barusan lakukan, merasa senang. Senang itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, makan, tidur, dan tempat tinggal. Itu pasti dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. Kalau murid itu pasti merasa aku kok ora di Pak Guru kok koyo Bu Guru nggak suka ya sama aku. Berarti kebutuhan murid akan cinta dan kasih sayang dari seorang guru itu belum terpenuhi. Kita harus memberikan kebutuhan tersebut. Kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan akan kesenangan. Bersenang-senang seperti yang barusan Bapak Ibu Guru lakukan. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, maksudnya apa itu Bapak Ibu? Dianigosen. Ya,
1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Seperti yang tadi motivasi yang sudah saya jelaskan tentang teori motivasi. Itu kalau yang dua hukuman dan imbalan itu eksternal, kalau yang dari dalam diri tertanam dalam dirinya itu internal. Nah, motivasi internal itu berjangka waktu lama dan bisa menguatkan karakter anak yang sudah ada itu menjadi semakin kuat. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glaser dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa saja itu? Yang pertama, penghukum. Saya mengakui sebagai seorang guru, saya lebih sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Namun setelah saya mempelajari ada 5 posisi kontrol, ternyata yang saya lakukan itu tidak sesuai seperti itu, Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, berarti menggunakan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ada sama anak sendiri juga, awas, jangan seperti itu. Dan itu sebenarnya kita sebagai penghukum itu tidak pas, Bapak Ibu, kalau diberlakukan. Kamu selalu saja salah menyalahkan anak, itu tidak boleh. Selalu pasti jadi yang terakhir selesai. Ya, kalau ada yang seperti itu, jangan dikatakan hal-hal seperti itu. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara saya. Jadi dengan cara saya itu pembelajaran pasti berhasil. Kalau si anak tidak mengikuti cara saya hukum seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang digunakan Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu begini? Ini sering saya kata-kata dia untuk murid saya. Loh, nek kamu gini, wong tuamu piye ora kelas, saya kadang seperti itu. Iya, tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi dia akan membuat menilai dirinya itu buruk. Dia merasa rendah diri. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi malah muncul rasa rendah diri, anak itu menjadi anak yang tidak percaya diri, atau malah kadang membuat anak menjadi anak yang tidak jujur atau membohong, supaya orang-orang di sekitarnya itu tidak kecewa.
Persuasi itu dengan cara mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini hubungan menjadi baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Nah, di posisi teman, guru itu akan berkata, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu. Ayo diingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi dia seperti mengungkit-ungkit apa yang sudah dia berikan kepada muridnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Jadi dia malah merasa kita itu sebagai teman, jadi dia bisa kurang menghargai kita sebagai seorang guru. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dia hanya akan melakukan apabila diperintah oleh guru tertentu saja. Apabila misal guru lain memerintah, dia tidak mau karena merasa bukan teman saya, bukan circle saya. Kalau anak sekarang kan circle ya pakainya ya, itu bukan circle saya, seperti itu. Kemudian ada sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Itu didasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau itu apa yang telah kamu lakukan? Jadi kita memberi kesempatan kepada anak untuk mengakui kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti kan itu seperti kita berdiskusi, anak tersebut melakukan kesalahan, anak tersebut nanti memberikan sanksinya sendiri. Kalau misal sanksinya yang dikatakan anak tersebut kok logis atau sesuai, ya sudah dilakukan. Tapi kalau tidak, ya kita seperti memberikan arahan kepada anak seperti itu. Tapi di sini sebagai pemantau kita hanya menanyakan kesalahannya tanpa tahu tujuannya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, di sini berarti kita sudah membuat keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Tugas
manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid agar dapat mengatur dirinya dan murid tersebut dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, tidak merasa minder. Nah, dalam posisi kontrol tadi manajer, guru itu melihat siswa melakukan kesalahan itu tidak langsung menghukum atau menasehati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau menstabilkan identitas. Kita seperti membiasakan, tapi membiasakan di sini bukan anak melakukan seperti itu biasalah, dibiarkan, bukan dibiarkan tapi kita memberitahu bahwa kesalahan memang biasa dilakukan oleh manusia. Guru pun pernah, tapi kan harus ada yang diperbaiki. Dan kita dalam posisi kontrol manager itu guru mencari tahu alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Kok anak tersebut melakukan kesalahan itu alasannya apa? Belum tentu kan alasannya karena memang si anak itu nakal atau apa. Bisa saja di rumah ada suatu hal seperti itu. Kemudian siswa diingatkan tentang keyakinan kelas. Apakah perbuatannya sudah sesuai atau belum berdasarkan keyakinan kelas. Nah, berbicara tadi tentang keyakinan kelas, itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat. Apakah Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Nah, pertanyaan saya, ketika membuat keyakinan kelas itu ditentukan Bapak Ibu sendiri atau dibuat bersama dengan murid? Bersama dengan murid. Ya, keyakinan kelas itu kita buat bersama, berdiskusi bersama murid-murid kita. Karena keyakinan kelas itu kita itu ingin membuat kelas yang murid inginkan itu seperti apa. Sehingga kalau kita membuat keyakinan kelas bersama murid kan berarti dia yang membuat sendiri, sehingga secara tidak langsung membuat itu ya harus menjalankan. Bukan seperti kita yang membuat. Kalau kita yang membuat berarti yang wajib memberikan contoh kan kita dulu. Nah, kalau anak-anak tidak, karena itu dibuat bersama, berarti satu kelas itu harus menjalankan bersama-sama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas baiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Jadi anak kita bimbing anak-anak itu ingin membuat kelas seperti apa. Misal dibagikan kertas kecil-kecil, kamu bikin kelas itu seperti apa? Anak-anak disuruh menulis kelas yang seperti ini, nanti kita tuliskan. Kemudian prosedurnya mempersilahkan warga atau murid bersuara pendapat, mencatatnya, kemudian menyusun keyakinan kelas. Selanjutnya, biasanya ketika kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu diawali dengan kata tidak boleh atau jangan. Itu jangan Bapak Ibu, tapi diganti menggunakan kalimat positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangannya dihilangkan menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Atau kita membuat keyakinan kelas tidak boleh makan atau minum di dalam kelas, tapi bisa kita ganti makan atau minum ketika jam istirahat di luar kelas, seperti itu. Jadi kalimat jangan dan tidak boleh itu merupakan kata atau kalimat negatif. Tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya
murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, tadi kembali lagi kita ke posisi kontrol. Dalam posisi kontrol itu berhubungan dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Kamu punya tentu alasan, berarti mencari tahu alasan anak tersebut melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti mencari jalan lain supaya cara lain selain anak melakukan hal yang salah tersebut. Menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati dan kamu ingin menjadi seperti apa. Tahapannya tadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan yang salah. Menstabilkan identitas, contohnya kata-kata kita sebagai guru yang kita katakan kepada murid itu, berbuat salah itu wajar, mewajarkan sebuah kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ngedem ke bocah riyen ngono Bapak Ibu guru. Ketika anak berbuat salah itu didemke riyen. Anaknya biar tenang. Nah, seperti kata-kata di sini. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, itu mencari tujuan dari tindakan tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi kenapa melakukannya hal itu? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Setelah itu menanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Menurutmu kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi mengajak anak mencari konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Anak tersebut memberikan konsekuensi pada dirinya sendiri. Nah, nanti kita meyakinkan anak tersebut. Oke, kamu mau memperbaikinya dengan cara seperti ini. Mulai kapan kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan.
Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu salpok ya sama kursinya itu jam balik semuanya. Itu saya lakukan ketika pulang sekolah. Jadi ketika melakukan restitusi itu ketika sudah sepi Bapak Ibu, karena apapun yang terjadi anak itu pasti kalau dipanggil guru kan anak-anak yang lain kayak ngopo itu ngopo. Nah, itu saya lakukan, saya mencari cara supaya anak lain itu tidak ada yang tahu seperti itu. Jadi memang saya lakukan ketika jam setelah anak-anak pulang. Nah, anak tersebut saya panggil sebentar untuk menanyakan kenapa tadi pagi dia terlambat. Jadi tidak langsung anak masuk terlambat kita langsung melakukan restitusi, itu tidak. Karena takutnya nanti anak-anak lain itu yo mesti kan kayak gitu, dihukum. Padahal tujuannya di situ tidak menghukum anak, tapi mencari solusi di mana di situ dia terlambat sekolah karena nonton HP. Anak sekarang sukanya kan nonton HP sampai larut malam. Nah, kita mencari solusi, kamu yang lakukan biar bangunnya tidak telat apa. Di situ anak itu berbicara kalau dia nonton HP-nya dikurangi jam 9 tidur. Berarti kan itu yang memberikan solusi bukan kita sebagai guru, tapi anak tersebut. Bagaimana anak tersebut memperbaiki dirinya, memanajer dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai diseminasi dari budaya positif. Ya. Sebelumnya apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau kurang paham dari penjelasan yang saya berikan? Monggo. Oke, Bu Tina, silakan. Dari tadi berbagai posisi kontrol itu, kemudian posisi kontrol apa yang paling tepat yang harusnya diterapkan oleh seorang guru? Ya, dari kelima posisi kontrol ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemalu,
memantau dan manajer. Yang paling tepat seharusnya kita lakukan itu sebagai manajer dengan menerapkan restitusi seperti yang video tadi saya tayangkan. Jadi ketika kita menjadi guru, ada anak berbuat salah itu tidak serta-merta kita langsung menghukum anak atau menghardi anak, tapi kita cari tahu dulu alasannya kenapa anak tersebut, terus apakah dia bisa memperbaikinya atau tidak. Kita menuntun anak tersebut untuk memanajer dirinya. Kita sebagai manajer juga mengarahkan anak untuk memanajer dirinya, seperti itu. Lanjut, siapa adakah yang ingin bertanya lagi? Nggih, monggo Bu Firda. Tadi kan dijelaskan mengenai keyakinan kelas itu, dimana tadi dijelaskan kalau keyakinan kelas memang harus dibuat secara bersama-sama. Terus bagaimana caranya agar keyakinan kelas tersebut dapat berjalan dengan baik, agar tidak siswa yang sudah menyepakati itu tidak melanggar. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sebagai guru itu jangan sampai capek mengingatkan tentang keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu kan kolaborasi kita dengan murid kita. Berarti kita harus mengingatkan terus, itu keyakinannya seperti itu. Apabila ada yang melanggar, ya kita arahkan anak tersebut ke keyakinan kelas lagi, mencari solusinya. Pokoknya kolaborasi kita dengan murid itu harus kuat, dan jangan sampai kita itu sampai mengingatkan anak mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat, seperti itu. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Monggo Pak Ayu. Tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas ya. Menurut Bu Devi itu yang paling efektif itu apakah keyakinan kelas itu sudah bersama? Oh, keyakinan kelas. Yang namanya kelas 1 sampai 6 kalau kita di SD. Itu berarti keyakinan kelasnya tidak harus sama. Kalau keyakinan kelas itu sama, namanya bukan keyakinan kelas, tapi namanya peraturan yang dibuat oleh sekolahan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh setiap kelas bersama guru kelas masing-masing. Setelah itu kita bisa berdiskusi bersama kepala sekolah. Bagaimana kalau keyakinan kelas, misal saya kelas 6, keyakinan kelas 6 itu seperti ini Bu, seperti itu. Setelah kita sepakati bersama anak-anak, karena keyakinan kelas itu untuk mewujudkan motivasi anak untuk belajar di dalam kelas, untuk tertib itu dari anak sendiri, bukan dari sekolahan yang menginginkan itu, tapi anak yang menginginkan. Jadi kita sepakat kelas itu ingin seperti apa, seperti itu Pak Ayu. Jadi keyakinan kelas, tiap kelas itu berbeda. Bisa di kelasnya Bu Tuti tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, di kelas saya tidak boleh makan tapi boleh minum. Nah, seperti itu kan sudah berbeda setiap kelas. Seperti itu Pak Ayu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Monggo Bapak Ibu. Oke, kalau cukup, terima kasih sebelumnya karena sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang saya lakukan.